Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sejuta kisah. Mudah-mudahan Anda masih selalu setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Kali ini kami masih akan melanjutkan kisah misteri petualangan Yuda yang berjudul Lembah Sewu Mayit Part 2. Esok harinya sesuai rencana, Pak Wongso mengantar kami mengunjungi makam Ki Krowok menjelang sore. Tadinya Pak Wongso ingin mengantar kami pagi hari, tapi akhirnya dia terbujuk rayuan Christine yang meminta pergi sore hari demi terciptanya suasana horor yang diinginkan. Tentu saja dengan iming-iming sejumlah uang. Sepanjang langkah kami menapaki jalan desa berbatu, tak nampak lihat kehidupan lazimnya sebuah desa. Hanya ada 1-2 orang yang kami jumpai dan langsung memandang heran ke arah kami. Kok sepi banget ya Pak? Penduduknya pada kemana? Tanya Ferdi. Ya memang begini Mas. Desa ini penghuninya tinggal sedikit. Itu juga kebanyakan orang tua. Yang muda-muda sudah lama pergi merantau dan cuma pulang sesekali. Termasuk Sugeng dan kedua anak laki-laki saya. Christine memeriksa ponselnya lalu terlihat kesal. Di sini susah sinyal ya Pak? Tanya gadis bermata sipit itu pada Pak Wongso. Iya Mbak. Maklum desa terpencil. Jangankan sinyal. Lawang listrik saja baru ada 8 tahun yang lalu. Christine menghela nafas lalu memasukkan ponselnya ke dalam tas. Yang lainnya pun nampak kecewa. Aku hanya tertawa dalam hati. Kehilangan sinyal bagi mereka seperti kehilangan nyawa saja. Pak Wongso terus membawa kami keluar desa, lalu melewati jalan yang sama dengan yang kami lalui kemarin, sampai akhirnya kami tiba di depan pohon beringin besar itu. Aku jelas masih ingat pohonnya, tapi aneh, tak nampak ada jalan bercabang di situ. Loh, bukannya kemarin di sini jalannya bercabang ya? Ferdi kebingungan, rupanya dia juga menyadari akan hal itu. Iya ya, kok aneh? Tomo menambahkan sambil matanya jelalatan mencari-cari. Aku sempat melihat wajah Pak Wongso berubah tegang, tapi dia langsung coba menutupinya. Masa iya Mas? Barangkali salah lihat. Di sini nggak ada jalan bercabang, seperti yang kalian maksud. Christine dan teman-temannya saling pandang. Aku tahu mereka bingung, tapi tidak denganku. Aku paham kalau tempat dengan hawa jahat seperti ini penuh dengan tipu daya. Aku yakin ada sesuatu yang sengaja ingin menyesatkan kami agar terperangkap dan akhirnya hanya berputar-putar saja, atau malah membawa kami masuk ke alam gaib. Setelah melewati pohon beringin besar, Pak Wongso berbelok arah masuk ke dalam hutan. Kini tak ada lagi jalan setapak, yang ada hanya pohon-pohon besar serta rumput liar dan semak belukar. Tomo langsung mengarahkan kameranya menyorot Ferdi dan Christine yang mulai bicara sambil berjalan, menggambarkan situasi bak reporter ulung. Sedangkan Linda sejak tadi hanya diam dengan wajah yang lagi-lagi gelisah. Setelah berjalan kurang lebih beberapa ratus meter, wajah Christine dan teman-temannya seketika berubah. Wajah Christine dan teman-temannya seketika berubah ceria ketika menginjakkan kaki di sebuah lembah yang hijau dan luas. Gila, bagus banget pemandangannya. Pekik Tomo kegirangan, lalu sorotkan kameranya demi mengabadikan panorama yang mahal itu. Tapi dia berhenti saat melihat sesuatu di kejauhan. Itu apa, Pak? Tanya Tomo sambil menunjuk ke atas sebuah bukit kecil. Yaitu makamnya Ki Krowok. Jawab Pak Wongso lalu melangkah menuju ke sana. Aku hanya diam. Sudah sejak tadi aku lihat saung itu. Sekarang aku tahu, rupanya hawa jahat itu bersumber dari sana. Tapi bukan itu saja,
Aku juga merasakan hal yang sama di seluruh area lembah ini. Ferdi nampak antusias, dia mempercepat langkahnya hendak mendahului kami. Tapi Pak Wongso langsung memperingatkannya. "Jangan buru-buru mas, biasa saja. Tetap dalam rombongan," pinta Pak Wongso. Tapi Ferdi seperti tak peduli. Dia tetap melangkah cepat, tapi akhirnya kembali melambat ketika Christine mendelik memberi kode agar pemuda itu mau patuh. "Chris, kita jangan lama-lama di sini ya," pinta Linda tiba-tiba. Sepertinya dia tak nyaman merasakan hawa yang sama seperti yang kurasakan sejak tadi. "Ya ampun Lin, kamu kenapa sih? Baru nyampe udah ribut. Tahu begini mending kamu tinggal di rumah Pak Wongso aja tadi," hardik Ferdi. "Iya Lin, kamu tenang aja. Paling cuma sebentar kok. Lagian kalau ada apa-apa kan ada Mas Yuda, ya nggak Mas?" Christine kembali memberi kode mengangkat alis. Linda langsung diam, sementara kami terus melangkah menapaki jalan menanjak menuju puncak bukit. Hingga akhirnya kami sampai di depan saung itu. Gila, bakalan heboh nih. Aku yakin videonya nanti pasti banyak yang nonton. Tomo girang bukan kepalang sambil arahkan lensa kameranya. Sementara mataku tak lepas terus perhatikan saung itu. Sebuah bangunan sederhana tanpa dinding, hanya ada atap rumbia yang ditopang 4 tiang kayu kokoh sebagai penyangga yang tertanam di tanah. Di tengah saung ada kain tebal kecoklatan yang dibentangkan, tak ubahnya tenda setinggi leher dengan keempat sudut kain diikat pada masing-masing tiang penyangga. Sementara di tengah-tengah kain, terbujur pocong kumal yang nampak kempes membungkus tulang belulang. Tomo langsung atur fokus kameranya ke arah Ferdi, dan Christine yang mulai melangkah mengelilingi saung sambil ngoceh menggambarkan situasi puncak bukit dan kondisi jasad Ki Krowok sedetail mungkin. Gila guys, nyeremin guys, aneh guys. Begitu ucapan yang berkali-kali keluar dari mulut mereka, sambil menunjuk-nunjuk pocong Ki Krowok yang seakan tergolek di atas permadani terbang. Namun ketika Ferdi hendak mendekati pocong itu, Pak Wongso buru-buru mencegahnya. "Jangan dekat-dekat mas, dari sini saja." "Kenapa pak?" "Gak apa-apa, sejak dulu kami memang dilarang untuk mendekat, apalagi sampai menyentuh. Kami tak tahu kenapa, kami hanya nurut apa kata orang tua. Benar-benar aneh ya, kok ada orang dimakamkan seperti ini? Apa Pak Wongso tahu sebabnya?" tanya Christine. "Saya nggak tahu persis mbak, tapi dulu kakek saya bilang Ki Krowok sengaja dimakamkan seperti ini karena jasadnya tak boleh menyentuh tanah." Christine manggut-manggut, tapi Ferdi seperti menyepelekan jawaban Pak Wongso lalu berseloroh konyol. "Memangnya kenapa kalau sampai menyentuh tanah? Bakal hidup lagi terus loncat-loncat gitu?" "Iya," Pak Wongso menjawab cepat. Mimik wajah seriusnya menandakan kalau dia tak main-main. Seketika Ferdi terdiam, begitu pula dengan yang lain, termasuk aku. Pak Wongso pandangi wajah kami satu persatu, lalu dia lanjut bercerita. Sementara kamera Tomo kini berfokus padanya. "Ki Krowok dipercaya punya ilmu rawa rontek. Itu sebabnya jasadnya tak boleh menyentuh tanah, karena diyakini bisa hidup lagi." Christine kembali manggut-manggut lalu menimpali. "Saya pernah dengar cerita tentang ilmu itu, tapi selama ini saya pikir itu cuma cerita karangan orang-orang saja. Ternyata ilmu itu benar-benar ada ya pak," sahut Christine. "Kurang lebih begitu mbak. Tapi selain rawa rontek, Ki Krowok katanya juga punya ilmu-ilmu lain yang tak kalah menakutkan. Bahkan, konon, katanya ada salah satu ilmunya yang mengharuskan dia makan isi kepala manusia." "Hah? Makan kepala manusia? Serius pak? Sadis." Tomo terkejut bukan kepalang. Dia sampai lupa pada kameranya yang kini fokus entah kemana. "Iya, orang-orang bilang setelah Ki Krowok memenggal kepala para korbannya, mayat-mayatnya dia buang dan ditelantarkan begitu saja hingga membusuk di lembah Sewu Mayit.
sambung Pak Wongso lagi. Dahi Ferdi seketika berkerut mendengar nama itu. Lembah Sewu Mayit. Di mana itu, Pak? Pak Wongso langsung menunjuk ke arah lembah. Yaitu, lembah yang di sana itu. Sejak dulu kami menyebutnya Lembah Sewu Mayit. Mendengar itu, wajah Christine dan teman-temannya seketika memucat. Cerita tentang kesadisan Ki Krowok dan keangkeran Lembah Sewu Mayit sepertinya mulai goyahkan mental mereka. Sedangkan aku langsung tertegun. Ternyata itu jawaban dari misteri tubuh-tubuh tanpa kepala yang kulihat dalam semediku tempo hari. Pantas saja aura hitamnya begitu kental. Lembah itu ternyata kuburan dari para korban keganasan ilmu hitam. Setelah mendengar cerita Pak Wongso, sikap Christine dan teman-temannya jadi berubah. Mereka jadi lebih kalem dan hati-hati selama proses pengambilan gambar berlangsung. Selama itu pula aku terus mengawasi sekeliling, termasuk lembah itu. Jujur saja, meski hamparan rumput nan hijau itu begitu memanjakan mata, tapi hawa jahat serta kisah seram di baliknya membuatku jadi tak tenang. Hingga akhirnya mataku melihat ada seorang gadis yang sedang memperhatikan kami di kejauhan. Siapa dia? Demit atau manusia? Maaf Pak, itu siapa? Sejak tadi sepertinya dia terus memperhatikan kita. Tanya Christine yang rupanya juga melihat gadis itu. Oh, itu si Utari, si anak haram. Biarkan saja, tak perlu digubris. Dia memang tinggal di lembah ini. Tinggal di sini? Kok berani ya? Tempat ini kan angker. Jauh dari mana-mana lagi. Hebat juga nyalinya, sahut Tomo berdecak kagum. Ya, mau bagaimana lagi? Harus berani. Dulu ibunya Utari tinggal di desa waktu masih gadis, sampai dia diusir warga karena hamil tanpa suami. Dia yang tak punya siapa-siapa, akhirnya ditampung Mbah Karjan, kuncen makam Ki Krowok yang tinggal di lembah ini. Jelas Pak Wongso. Oh gitu. Jadi sekarang si Utari dan ibunya tinggal di tempat ini dengan Mbah Karjan. Tanya Ferdi coba memastikan. Pak Wongso cepat menggeleng. Tadinya begitu, tapi sekarang Utari tinggal sendiri. Ibunya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Sedangkan Mbah Karjan sudah lama wafat waktu Utari masih kecil. Hah? Jadi dia cuma sendirian di tempat seperti ini? Kok saya malah jadi kasihan ya? Christine kini memandang iba ke arah Utari yang masih berdiri mematung di sana. Diriku juga ikut kasihan. Benakku lantas membayangkan bagaimana gadis itu menjalani hari-harinya. Hidup sebatang kara di tempat angker seperti ini jelas bukan kehidupan yang didambakan orang-orang. Tapi benakku jadi bertanya-tanya, kenapa dia tidak pindah saja? Kalau memang dia dianggap sebagai aib hingga tak bisa kembali ke desa, setidaknya dia bisa pergi ke tempat lain yang jauh lebih aman dan layak ketimbang di tempat seperti ini. Ayo, saya rasa sudah cukup. Hari mulai gelap. Lebih baik sekarang kita pulang, ujar Pak Wongso mengingatkan. Christine nampak kecewa, begitu pula Tomo dan Ferdi. Sepertinya mereka ingin lebih lama lagi ada di tempat ini. Namun mereka tak berani protes dan hanya menurut meski dengan wajah tak rela. Tapi baru saja kami hendak pergi, Linda yang sejak tadi diam malah bertingkah aneh. Matanya tiba-tiba melotot, mulutnya menggeram-geram. Linda, kamu kenapa? Christine bertanya heran. Tapi bukannya menjawab, Linda malah berteriak sambil menunjuk ke arah makam Ki Krowok. Kembalikan kepalaku! Kembalikan kepalaku! Christine spontan mundur ketakutan, sementara yang lainnya tersentak kaget lalu ikut mundur merapat ke arahku. Aku pun terkejut, tak menyangka kalau apa yang kutakutkan akhirnya benar-benar terjadi. Kelebihan yang dimiliki Linda ternyata menarik lelembut penghuni tempat ini untuk mendekat, hingga akhirnya Linda kerasukan. Namun tanpa diduga, tiba-tiba Linda mendekati saung, lalu mengguncang-guncang kain penyangga, hingga pocong Ki Krowok terguling jatuh ke tanah. Ya Allah!
Aku berlari ke arah pocong itu, lalu berusaha untuk mengangkatnya secepat mungkin. Tapi aku kesulitan karena pocong Ki Krowok yang tadinya nampak ringan, kini begitu berat tak ubahnya bongkahan karang. Setengah mati kukerahkan tenaga sampai urat-uratku keluar. Akhirnya setelah bersusah payah, pocong itu bisa kuangkat. Namun belum sempat aku mengembalikannya ke tempat semula, Linda yang tengah kerasukan tiba-tiba mendekat lalu hendak menyerangku. "Tahan dia!" Aku berteriak menggugah yang lain agar mencegah Linda. Tapi mereka hanya diam, tak ada yang berani bergerak ataupun bersuara. Aku tak punya pilihan lain. Dalam posisi masih membopong pocong Ki Krowok, ku tendang tubuh Linda hingga gadis itu terpental masuk ke semak-semak. "Bantu saya angkat pocongnya!" teriakku lagi sedikit membentak. Aku harus gunakan waktu yang sempit ini sebelum Linda kembali datang menyerang. "Pak, itu tolong Mas Yuda." Christine memekik sambil mengguncang-guncang pundak Pak Wongso. Lelaki itu nampak ragu-ragu, tapi akhirnya dia mau bergerak diikuti Ferdi dan Tomo. "Hati-hati, jangan sampai jatuh," pintaku sambil berdiri pelan-pelan sembari tetap memegangi pocong Ki Krowok yang terasa semakin berat. Ferdi, Tomo, dan Pak Wongso dengan tangan gemetar ikut membantuku mengangkat pocong itu, lalu bersama-sama mengembalikannya ke tempat semula. Aku bernapas lega, namun hanya sesaat. Bukan apa-apa, meski pocong Ki Krowok telah kembali pada peraduannya, namun kain penopangnya kini seperti tak kuat lagi untuk menyangga. Sementara Ferdi, Tomo, dan Pak Wongso cepat-cepat mundur dengan tubuh gemetar dan wajah pucat pasi. Mereka nampak masih syok dengan peristiwa yang baru saja terjadi. "Linda kemana?" Tiba-tiba Christine memekik menyadarkan kami. Aku bergegas menghampiri tempat di mana jatuhnya Linda tadi, tapi tak kutemukan gadis itu di sana. Ya Allah, kemana dia? "Linda! Linda!" Christine spontan berteriak-teriak. Ferdi dan Tomo selingukan dengan wajah panik dan kebingungan. Kami semua langsung berpencar mencari Linda di area sekitar. Tapi setelah menjelajahi setiap jengkalnya, Linda tetap tak bisa ditemukan. Sejenak kami bingung kemana lagi harus mencari. Lalu kami putuskan untuk mencari Linda di area lembah. Tapi sebelum pergi, Tomo nampak khawatir dengan kondisi pocong Ki Krowok. "Itu pocongnya gimana?" Sepertinya kain penopangnya nggak bisa tahan lama." "Biarkan saja dulu, itu urusan nanti. Yang penting sekarang kita harus cari Linda." Ucapanku segera diamini yang lain. Lalu kami cepat-cepat turun dari bukit menuju lembah sambil tak henti berteriak memanggil-manggil. "Linda! Linda!" Christine dan teman-temannya kini mencari di tengah padang rumput yang luas. Sementara aku dan Pak Wongso sibuk mencari kesana kemari dalam situasi yang makin gelap. Tapi usaha kami sia-sia. Linda bagai hilang di telan bumi. Setelah lelah mencari tanpa hasil, Christine mendekatiku lalu bertanya dengan wajah panik dan ketakutan. "Bagaimana ini, Mas?" Belum sempat aku menjawab, Ferdi datang mendekat lalu coba memberi saran. "Kita cari di hutan." Tapi aku lantas menggeleng. "Tidak perlu. Saya yakin Linda masih ada di sekitar sini. Dia tak mungkin bisa bergerak secepat itu dalam waktu yang singkat." "Masih di sini? Mana? Sudah kita cari tapi nggak ada." Sanggah Tomo tak setuju dengan pendapatku. Saya menduga kalau Linda disembunyikan penghuni tempat ini. Sepertinya kita tak bisa menemukannya dengan cara biasa. Harus dengan cara lain. Ucapku coba memberi penjelasan. Pak Wongso mengangguk paham, sementara Christine dan kedua temannya hanya bisa saling pandang. "Lalu selanjutnya bagaimana?" tanya Ferdi. Sebentar kulayangkan pandangan menyapu area lembah dan sekitarnya. Lalu akhirnya diriku mantap ambil keputusan. "Kalian kembali saja ke rumah Pak Wongso. Biar saya sendiri yang lanjut mencari Linda."
Christine nampak keberatan, lalu cepat menyanggah. "Serius, Mas? Apa tak perlu kami bantu?" tanya gadis itu. "Jangan, terlalu berbahaya. Hari sudah gelap. Saya takut kalian nanti kenapa-napa. Apa yang terjadi dengan Linda bisa saja terjadi pada kalian semua." Ucapanku seketika membuat wajah Christine dan teman-temannya bertambah pucat. Lalu Pak Wongso angkat bicara coba mengingatkanku. "Apa Mas Yuda yakin? Jangan main-main, Mas. Ini bukan tempat sembarangan." Aku mengangguk coba yakinkan Pak Wongso. "Iya Pak, saya tahu resikonya. Tapi lebih baik begitu, ketimbang kalian semua ikut celaka. Sekarang Pak Wongso dan yang lain pulang saja. Cari kain atau apapun yang lebih kuat untuk menopang pocong Ki Krowok." Pak Wongso manggut-manggut. Dia sepertinya setuju dengan rencanaku. "Ya sudah, tapi hati-hati ya Mas. Saya usahakan secepatnya kembali dengan membawa bantuan, sekalian kain yang Mas Yuda minta." Aku pun mengiyakan, lalu mereka bergegas pergi meninggalkanku sendirian di tengah padang rumput yang luas dan gelap ini. Kembali kulayangkan pandangan menembus gelap, mengandalkan mata ularku. Tapi seberapapun keras aku mencoba, tetap saja tak bisa kutemukan apa-apa. Akhirnya ku coba tajamkan mata batin, berusaha menembus dinding gaib yang kuyakini jadi penghalang, hingga aku tak bisa menemukan keberadaan Linda. Namun dalam hikmatku, dunia di sekitarku seakan-akan berubah. Padang rumput yang luas tiba-tiba berganti jadi hamparan tanah kosong yang tandus. Suasana mendadak sunyi dan mencekam di bawah cakrawala yang jadi kemerahan. Aku sadar kalau kini berada dalam dimensi lain. Sepertinya ada satu kekuatan yang membawaku masuk ke tempat ini. Tapi di sini justru aku bisa merasakan sesuatu, hingga mataku melihat Linda yang tengah berdiri di kejauhan. "Linda!" Aku berteriak memanggilnya, namun suaraku seolah redam hingga Linda tak mampu mendengar. Aku hendak mendekatinya, tapi baru beberapa langkah saja. Tiba-tiba tanah yang kupijak seperti bergetar bersamaan dengan merebaknya bau bangkai yang menyengat menusuk rongga hidung. Tanganku mengepal siap dengan segala kemungkinan. Firasatku mengatakan sebentar lagi bakal terjadi sesuatu. Getaran itu semakin keras hingga tanah menjadi retak dan terbelah. Lalu dari retakannya, tiba-tiba muncul tangan kotor yang menyeruak keluar dari dalam tanah. Aku terkejut, tapi lebih terkejut lagi saat melihat fenomena mengerikan yang terjadi berikutnya. Dari dalam tanah, kemunculan manusia-manusia bertubuh busuk tanpa kepala, merayap keluar dari perut bumi tak ubahnya binatang melata yang keluar dari sarangnya. Aku spontan siap siaga. Aku tak tahu apa maksud dari kemunculan mereka. Tapi dari gelagatnya, aku yakin mereka muncul bukan untuk mengajakku beramah tamah. Sebentar saja tempat ini sudah dipenuhi tubuh-tubuh tanpa kepala yang berdiri di sekitarku. Lalu pelan tapi pasti, mereka mendekat dengan langkah kaku yang diseret-seret. Mulutku komat kamit terapalkan mantra pelindung raga. Aku tahu diriku dalam bahaya, tapi aku pikir tak ada gunanya melakukan benturan fisik, karena sejatinya mereka hanyalah arwah penasaran yang terperangkap di tempat ini. Benar saja, ketika jarak kami tinggal beberapa langkah lagi, gerakan mereka terhenti akibat terhalang pagar gaib yang kokoh melindungi diriku. Tapi yang lainnya terus saja berdatangan, hingga di sekelilingku kini dipenuhi tubuh-tubuh tanpa kepala yang terus berusaha maju untuk menjamahku. Aku tak mau berlama-lama, aku masih harus menolong Linda. Kukerahkan tenaga dalam sambil rapalkan doa-doa penangkal, lalu mengibaskan kedua tanganku tak ubahnya menyibak tirai. Kun fayakun. Seketika puluhan dari mereka langsung tercerai-berai. Lalu berulang kali kukibaskan kedua tanganku sambil merapal doa-doa. Hingga sebentar saja, di sekelilingku penuh dengan tubuh-tubuh tanpa kepala yang tergeletak bertumpang tindih. Aku tak tahu apa yang selanjutnya bakal terjadi. Tapi aku telah siap
bahkan kalau ternyata mereka bangun lagi. Namun tanpa disangka-sangka, tubuh mereka tiba-tiba hilang begitu saja. Tentu saja itu membuatku heran, tapi apa yang kuharapkan, ini alam gaib. Kemudian setelah menunggu untuk beberapa saat, tak ada lagi yang terjadi di tanah kosong yang sunyi dan gersang ini. Diriku bernafas lega. Meski tergolong singkat, namun kejadian tadi tetap saja menegangkan. Kini aku kembali fokus untuk mencari Linda. Aku tak bisa membiarkan gadis itu hilang berlama-lama. Sejenak mataku jelalatan mencari kemana Linda pergi, hingga akhirnya terdengar suara jeritan dari sebuah bukit batu yang nampak di kejauhan. Aku bergegas menuju ke sana, dan ketika akhirnya aku sampai, betapa diriku terperangah saat menyaksikan pemandangan yang sungguh mencengangkan. Linda nampak bersimpuh dengan rambut yang dijambak oleh sosok bertubuh kurus kering dengan wajah yang berlubang mengerikan. "Ki Krowok, mau apa kamu? Lepaskan dia!" teriakku lantang sambil menunjuk tegas. Tapi Ki Krowok malah menyeringai, membuat wajahnya kian menakutkan. "Aku mau kepala anak ini," ucap Ki Krowok dengan suara yang lirih dan parau. Dari auranya bisa kurasakan kalau dia berwujud nyata, tidak seperti wujud halus dari para korbannya tadi. Aku segera ambil posisi siap tarung. Aku tak tahu bagaimana dia bisa membawaku dan Linda masuk ke alam gaib ini. Tapi yang pasti aku harus menyingkirkannya dan membawa Linda keluar dari tempat ini. Allahu Akbar. Aku bertakbir sembari layangkan tinju kosong tanpa tenaga dalam, beradu keras dengan tubuh Ki Krowok yang kurus, namun ternyata sekeras batu. Ki Krowok tak bergeming. Dia malah menyeringai, lalu tiba-tiba melempar Linda hingga gadis itu terhempas membentur batu. "Bruk, Linda!" Aku berlari mendekati Linda yang terkulai di atas tanah. Sebentar ku periksa denyut nadinya. Syukurlah, dia cuma pingsan saja. Aku hendak membawa Linda menyingkir dari tempat ini. Namun tanpa diduga, Ki Krowok tiba-tiba sudah ada di belakangku, lalu menjambak rambutku dan menyeretku hingga beberapa meter. Nah, sahabat sejuta kisah, bagaimanakah yang akan terjadi selanjutnya dengan Yuda? Pastikan Anda tidak melewatkan bagian ketiga dari sebuah kisah petualangan Yuda yang berjudul Lembah Sewu Mayit. Jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.